Berikut hasil akhir Timnas Indonesia yang sukses mengukir sejarah dengan keluar sebagai runner-up di kejuaraan Asia 2025 atau Asian Amputee Football Championship 2025. Hari ini pada laga final melawan Uzbekistan di Arena Basundara Kings Rabu (12 Februari 2025), Timnas Indonesia kalah dengan skor 0-6. 6 gol tanpa balas dilesakan pemain Uzbekistan ke gawang Timnas Indonesia. Namun dari catatan kejuaraan ini, Timnas Amputasi Indonesia di final Asian Amputee Football Championship 2025 patut dibanggakan. Pasalnya mampu melampaui target. Perjalanan Timnas Amputasi Indonesia di Asian Amputee Football Championship 2025 cukup mengesankan. Mampu menyelesaikan 4 pertandingan dengan catatan yang memuaskan, yakni 3 kali menang dan sekali kalah dengan nilai 9 poin. Melawan Uzbekistan merupakan kekalahan kedua yang dialami Timnas Amputasi Indonesia. Pada pertemuan pertama di fase grup, tim Merah Putih dihujani 1 hingga 8 saat melawan Uzbekistan. Timnas sepak bola amputasi Indonesia berlaga di Amputee Football Asian Championship 2025. Skuad Garuda INAF akan tampil di ajang yang berlangsung di Dhaka, Bangladesh 7 hingga 12 Februari mendatang. Pelatih kepala Bayu Guntoro membawa 13 nama dalam skuad racikannya yang hampir separuhnya berstatus debutan. Sebagai persiapan, Timnas Amputasi Indonesia sudah melakoni pemusatan latihan (TC) selama 5 bulan. Sayangnya, selama persiapan, Garuda INAF sama sekali tidak menjalankan pertandingan uji coba dengan negara lain sebagai tolok ukur. Kendati demikian, hal itu diklaim tidak menjadi hambatan dan tidak melunturkan semangat dan motivasi tim. Timnas Amputasi Indonesia akan berjuang keras menghadapi Bangladesh, Irak, Iran, Uzbekistan, serta Nepal demi target finish di posisi 3 besar. Indonesia sendiri berada di peringkat 22 dunia dan 5 Asia di bawah Irak, ujar Bayu Guntoro dalam keterangan resmi tim. Kami sudah mengumpulkan beberapa data lawan, terutama Uzbekistan, Iran, dan Irak. Kami semua sepakat untuk bekerja keras dan berjuang untuk mencapai target tersebut, paparnya. Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Amputasi Indonesia (PSAI), Yudi Yahya berterima kasih kepada pihak yang telah mendukung Timnas Amputasi Indonesia. Yudi juga meminta doa kepada masyarakat Indonesia agar Garuda INAF dapat meraih hasil manis di ajang tersebut. Secara keseluruhan persiapan Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia cukup baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kemenpora RI, Mas Menteri Dito Aryo Tejo, Deputi 4 Pak Surono, Komisi X DPR RI Pembina kami Ibu Ledia Hanifah, dan para sponsor yang turut mendukung Timnas Amputasi Indonesia. Kata Yudi Yahya, kami meminta doa dan dukungan dari masyarakat khususnya pencinta sepak bola tanah air agar Timnas Amputasi Indonesia dapat berprestasi di ajang Piala Asia tahun ini, imbuhnya. Berikut daftar pemain Timnas Amputasi Indonesia di Amputee Football Asian Championship 2025. Kiper Nur Hasim, Rahmat Yusuf, Noval Maulana Bek Ajis Firmansyah, Ahmad Anwar, Sahata Sianturi, Piat Supriyatna Gelandang Aditya Kapten, Chandra Wahyu Aji Sayap Ilham Zamzani, Rilus Siko Penyerang Agung Rizky Satria, Maulana Angga Rifanto. Duel Timnas U-Strip 20 Indonesia melawan Iran digelar di Stadion Pusat Pelatihan Sepak Bola Pemuda, Shenzhen, Cina, Kamis (13 Februari 2025, malam waktu Indonesia Barat. Di babak pertama, Timnas U-Strip 20 Indonesia tertinggal 0 hingga 1 lewat gol cepat Hassam Nafari saat laga baru berjalan 4 menit. Skuad muda Garuda pun coba membalas dengan skema permainan menekan di awal babak kedua.
Jens Raven nyaris membobol gawang Iran saat laga babak kedua baru berjalan beberapa detik diawali umpan silang Marcelinus Amaola. Usaha Jens Raven dengan tandukannya masih belum menemui sasaran, bola hanya lewat tanpa menyentuh kepalanya, peluang pun hilang. Namun bola masih berada di kaki pemain Indonesia, Muhammad Ragil mencoba melakukan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti. Eksekusinya bagus, hanya saja bola masih berada di atas mistar gawang Iran dan hanya mengoyak jala gawang bagian luar. Iran pun membalas lewat Ismail Golizadah di menit ke-50, beruntung sepakan pemain ini masih membentur tiang gawang Indonesia. Amaola mencoba mengobrak-abrik lini pertahanan Iran di menit ke-57, ia mendapat peluang emas tepat di depan kiper lawan. Sayangnya sepakan kaki kanan Amaola masih bisa dimentahkan Arsa Sakhouri menggunakan kaki kanannya, sungguh kurang beruntung. Gawang timnas U-Strip 20 Indonesia kembali jebol di menit ke-63 lewat gol spektakuler Ismail Golizadah. Mendapat umpan silang cukup terukur dari sisi kanan pertahanan Indonesia, Golizadah melakukan sepakan akrobatik. Tendangan setengah salto yang membuat bola mengalir deras ke gawang Indonesia, Ikram Al-Ghifari pun tak mampu membendung. Menit ke-70 Iran berhasil mencetak gol ketiga, kali ini oleh Mobin Deghan, lagi-lagi lewat sepak pojok yang dieksekusi Golizadah. Ragil kembali mencoba dengan tendangan dari luar kotak penalti di menit ke-72, setelah itu sang pemain cedera. Memasuki menit ke-80, usaha timnas U-Strip 20 Indonesia masih belum membuahkan hasil, sementara Iran menurunkan tensi permainan. Marcelinus Amaola kembali mencoba peruntungan dengan tendangan keras dari luar kotak penalti, namun arahnya masih melenceng. Hossein Abdi terlihat santai saat pertandingan memasuki menit ke-85, sejumlah pemain andalan mulai ditarik keluar. Sementara itu, anak asuh Indra Syafri justru sering kehilangan bola di saat harus segera memperkecil defisit. Di saat membutuhkan gol, timnas U-Strip 20 Indonesia justru dibuat khawatir dengan salah satu pemain andalan Marcelinus Amaola. Sang pemain mengerang kesakitan saat terjatuh usai berduel dengan pemain Iran, wajahnya membentur tanah saat jatuh. Tim medis pun sigap memberikan pertolongan, beruntung sang pemain bisa kembali bermain hingga laga berakhir. Tak ada gol yang tercipta lagi, skor 0-3 menutup pertandingan dan memastikan kemenangan untuk timnas U-Strip 20 Iran. Gol Hesam Nafari 4, Ismail Golizadah 63, Mobin Deghan 70, susunan pemain timnas U20 Iran 1, Arsa Sakhouri 18, Abul Fazl Zolekhai 9, Yagho Op Barajeh 5, Ervan Darvis 3, Hesam Nafari 17, Muhammad Dindar 15, Mobin Deghan 11, Mahan Sadeghi 8, Amir Muhammad Razaginia 7, Ismail Golizadah 10, Reza Gandhi. Pelatih Hossein Abdi, sedangkan timnas U20 Indonesia 23 Ikram Al-Ghifari, 21 M. Iqbal, 5 Al-Farzi Buffon, 4 Kadek Arel, 3 Ahmad Zidan, 10 Wilber Jardim, 7 Alian Syah Abdul Manan, 18 Tony Firmansyah, 16 Doni Tri Pamungkas, 19 M. Ragil, 9 Jens Raven. Berikut cuplikan pertandingannya. Ada di kotak penalti, menuju sisi terjauh dari kotak penalti. Sangat luar biasa tadi Zidane yang mampu untuk bisa mengamankan situasi. Dan bloknya juga optimal dari Alvarez Buffon. Ya, Ezi Buffon bisa merecovery dengan timing yang tepat, sangat cerdik pemain satu ini. Kiriman bola berbahaya dan langsung berbuah gol pembuka bagi Iran U20. Sayang sekali tadi terlepas dan tanpa kawalan. Hesam Negerani mampu menyambut bola dan memberikan keunggulan awal yang menjadi dari Iran U20, memanfaatkan Nima yang saja dimasukkan di sektor kanan. Ya, Iqbal juga semakin membaik performanya. Main berdarah Papua tapi kelahiran Sumedang, yang juga sempat berlatih di SSB Slavsko Bandung, dan saat ini menjadi bagian dari Barito Putra ya. Sudah tidak hanya menjadi bagian EPA tapi juga tim senior. Wow, sangat berbahaya dan sayang sekali. Pemain yang memang terus mengancam akhirnya mencetak gol spektakuler. Ismail Golizadah yang belum lama mendapatkan atensi karena cedera mempertunjukkan kemampuannya sangat klinis tadi dengan tendangan spektakuler akrobatik menjebol gawang dari bagi Iran. Sangat berbahaya pergerakan yang ditawarkan lagi-lagi oleh Ismail Golizadah. Cutback tadi beruntung masih bisa dicegah.
Ya, sangat spesial pemain asal klub Sepahan FC ini dengan pergerakan-pergerakan yang bisa mencari ruang-ruang sempit dan kosong di pertahanan Indonesia. Beruntung Ezi Buffon melakukan gerakan yang sangat baik ketika menutup ruang crossing dari Ismail Golizadeh. Dengan penjuru bagi Iran U20, Golizadeh coba. Pelatih Timnas Indonesia U-Strip 17, Nova Arianto, memberikan kesempatan kepada dua pemain diaspora asal Australia untuk unjuk gigi menjelang Piala Asia U-Strip 17 2025. Keduanya adalah Alamar Wijaya dan Jamie Gani. Keduanya mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U-Strip 17 di Yogyakarta yang sudah dimulai sejak 1 Februari 2025. Kami masih lihat. Sebab saya memberikan kesempatan kepada semua pemain Indonesia yang mempunyai paspor Indonesia, ujar Nova. Entah yang ada di Indonesia atau yang berlatih di luar negeri, saya memberikan kesempatan kepada mereka semua. Nova memanggil 37 pemain ke Timnas Indonesia U-Strip 17 dalam training camp di Yogyakarta. Tim berjulukan Garuda Asia itu digeber selama 25 hari. Saya ingin melihat kemampuan mereka dan apakah ke depannya mereka bisa bantu di Piala Asia U-Strip 17 2025 atau tidak, kita lihat situasinya, ucap Nova. Karena masih ada waktu sampai 25 Februari 2025, saya ingin melihat mereka dalam uji coba apakah mereka bisa membantu untuk Piala Asia U-Strip 17 2025, tuturnya. Timnas Indonesia U-Strip 17 akan berkancah di Piala Asia U-Strip 17 2025 Arab Saudi pada 3 hingga 20 April 2025. Garuda Asia tergabung di grup C bersama Timnas Korea Selatan U-Strip 17, Timnas Yaman U-Strip 17, dan Timnas Afghanistan U-Strip 17. Timnas Indonesia U17 bakal menghadapi Korea Selatan U17 dalam matchday pertama grup C Piala Asia U170 2025 pada 4 April 2025. Disusul melawan Yaman U17 pada 3 hari berselang. Dan kontra Afghanistan U17 pada 10 April 2025. Kelolosan ke perempat final Piala Asia U-Strip 17 2025 akan membuat Timnas Indonesia U-Strip 17 melaju ke Piala Dunia U-Strip 17 2025 Qatar pada 5 hingga 27 November 2025. Semen Padang menjamu Persita Tangerang dalam lanjutan Liga 1. Kabau Sirah menang dengan skor 2-0 keluar dari zona degradasi untuk sementara. Semen Padang versus Persita Tangerang berlangsung di Stadion Gor Haji Agus Salim, Jumat (14/2). Permainan langsung berjalan terbuka sejak menit awal. Semen Padang memimpin duluan di menit ke-10. Rosad Setiawan mencetak gol lewat tembakan roket alias tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Tembakannya masuk ke kanan gawang. Laga berjalan ketat. Wasit sempat mengecek VAR di menit akhir terkait pelanggaran bek Semen Padang, Dodi terhadap Ayo Majok di dalam kotak penalti lalu menunjuk titik putih. Meski pemain Semen Padang sempat protes kalau Majok sebelumnya lebih dulu handball, tetapi wasit menyebutnya bahu. Javlon Gusenov maju jadi algojo. Tembakannya ke sisi tengah gawang ditepis kiper Arthur dengan lututnya. Selepas turun minum, Persita Tangerang lebih menekan. Pemain pengganti, Marius Okpo nyaris bikin gol lewat sontekannya. Semen Padang tambah gol di menit ke-6. Cornelius Stewart dapat umpan lambung dari Cabi di sisi kanan tanpa celah. Cornelius lepas tembakan keras ke gawang. Wasit sempat mengecek VAR karena kemungkinan offside sampai 4 menit, namun akhirnya gol tetap disahkan. Hasil 2-0 tidak berubah sampai peluit panjang berbunyi. Hasil itu bawa Kabau Sirah naik ke peringkat ke-15 klasemen Liga 1 sementara dengan 20 poin. Pendekar Cisadane tertahan di peringkat ke-6 dengan 35 poin. Persik Kediri gagal memetik kemenangan di lanjutan BRI Liga 1 2024/2025. Menjamu Persis Solo, Macan Putih hanya mampu bermain imbang dengan skor 0-0. Di laga ini Persik benar-benar kewalahan karena sejak awal babak pertama mereka harus bermain dengan 10 pemain. Namun mereka berhasil menahan imbang perlawanan Persis Solo dan mengamankan 1 poin di laga ini. Berkat tambahan 1 poin ini, Persik tertahan di peringkat 7 klasemen sementara BRI Liga 1 2024/2025 dengan raihan 33 poin. Sementara Persis berada di peringkat 17 dengan raihan 18 poin. Pertandingan yang digelar di Stadion Brawijaya Kediri ini diawali dengan tempo cepat. Namun baru 1 menit laga berjalan terjadi sebuah insiden. Ramiro Vergonzi melakukan tindakan terpuji dengan menyikut wajah Sutanto Tan.
VAR langsung memeriksa insiden tersebut dan memutuskan bahwa sang penyerang mendapatkan kartu merah. Meski bermain dengan 10 pemain, Persik tidak mengurangi intensitas serangan mereka. Mereka beberapa kali menebar ancaman ke gawang Persis Solo. Persis yang sempat kewalahan menghadapi serangan-serangan Persik mulai memberikan perlawanan. Di 15 menit terakhir, mereka mulai balik memberikan beberapa serangan ke gawang Persik. Hingga babak pertama berakhir, skor 0-0 bertahan sama kuat untuk kedua tim. Memasuki babak kedua, Persik membuat 3 pergantian pemain. Bayu Otto, Rifki Raifarandi, dan Yusuf Meilana ditarik dan digantikan oleh Zevalente Ahmad Nuri Fasya. Di 15 menit pertama, Persik mencoba untuk menggebrak. Beberapa peluang mereka ciptakan ke gawang Persis Solo. Namun lagi-lagi Persis kembali mendikte jalannya pertandingan. Sehingga Persik hanya bisa sesekali melepaskan serangan balik ke gawang Persis. Persis sendiri meningkatkan intensitas serangan mereka. Namun Persik benar-benar bertahan dengan solid sehingga peluang-peluang Persis gagal membuahkan hasil. Di menit ke-72, para pendukung Persik sempat bersorak gembira ketika Majid Osman berhasil membobol gawang Persis. Namun sayang VAR menganulir gol tersebut sehingga skor masih sama kuat 0-0. Beberapa menit berselang pertandingan harus dihentikan karena ada gangguan listrik di Stadion Brawijaya, Kediri. Alhasil pertandingan sempat dihentikan sekitar 15 menit. Hingga babak kedua berakhir, skor 0-0 tetap bertahan untuk kedua tim sehingga mereka harus puas berbagi 1 poin. Apparel Timnas Indonesia Erspo secara resmi memulai penjualan jersey terbaru Timnas Indonesia pada 14 hingga 16 Februari 2025. Penjualan akan dilakukan secara eksklusif melalui salah satu platform e-commerce dalam rangkaian periode Super Brand Day. Erspo memastikan bahwa jersey terbaru ini tidak akan dijual di platform e-commerce lainnya. Jersey terbaru Timnas Indonesia dengan dominasi warna merah dan celana putih telah dipublikasikan pada 23 Januari 2025. Sementara itu jersey tandang bernuansa putih hitam diperkenalkan pada 3 Februari 2025. Kedua desain ini diharapkan dapat menarik minat para pendukung Timnas Indonesia. CEO Erspo Muhammad Sadad mengimbau para pendukung Timnas Indonesia untuk membeli produk-produk original sebagai bentuk dukungan terhadap tim kebanggaan nasional. Penjualan eksklusif ini akan disertai dengan diskon harga. Harga jersey terbaru ini tidak jauh berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya. Jersey termurah, yaitu versi Sporter Short Sleeve, dilepas dengan harga Rp119.000. Sementara itu, jersey termahal, yaitu versi Player Issue Long Sleeve, dijual seharga Rp1.499.000. Indonesia is the most beautiful land in the universe. Pertandingan Timnas Indonesia wanita belakangan ini tak tertinggal untuk disaksikan secara seru oleh para pecinta bola, terutama pecinta Timnas Indonesia. Pasalnya baik dari tim sepak bola maupun futsal, perkembangan permainan Timnas Indonesia wanita mengalami peningkatan cukup baik. Di tahun 2025 ini, Timnas Indonesia wanita akan melakoni 2 laga yakni melalui tim sepak bolanya di FIFA Matchday dan tim futsal di Piala Asia Wanita 2025. Dalam laga tanding sepak bola FIFA Matchday, tim Garuda Pertiwi dijadwalkan akan menjamu dan berhadapan dengan tim wanita Arab Saudi pada hari Kamis (20 Februari 2025).
Sebelum melakoni laga lawan Arab Saudi, anak asuh pelatih Satoru Mochizuki pun saat ini tengah gelar pemusatan latihan dalam kurung Training Center atau TC di Surabaya. Sebanyak 39 pemain sudah dipanggil. Sementara itu dalam laga turnamen Piala Asia Futsal Wanita 2025, tim futsal Garuda Pertiwi akan melangsungkan pertandingan pada Mei 2025 melawan tim yang tergabung sama di grup C. Laga perdana Indonesia nantinya akan berlangsung pada hari Rabu dalam kurung 7 Mei 2025. Hohot Sports Center melawan tim futsal yang tangguh dan kuat yakni Jepang pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pada hari Jumat dalam kurung 9/5, tim futsal wanita akan berhadapan dengan Thailand di Hohot Sports Center pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Serta akan menjamu Bahrain pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di hari Minggu dalam kurung 11 Mei 2025. Pemain timnas putri Indonesia Estella Lopati menargetkan mencetak gol dan kemenangan bagi Indonesia dalam laga FIFA Matchday melawan Arab Saudi pada Kamis pekan depan. Tujuan pertama, saya cetak gol untuk Indonesia. Itu sebenarnya prioritas terbesar saya dan tentu saja menang bersama tim juga, kata Estella usai latihan terakhir timnas putri Indonesia di lapangan sepak bola UNESA, Surabaya, Sabtu. Meskipun menjadi pemain terakhir yang bergabung dalam pemusatan latihan, Estella mampu beradaptasi dengan baik bersama tim walau harus menghadapi suhu panas di Surabaya. Surabaya sangat panas, tapi saya memiliki stamina yang bagus karena masih bermain di Belgia, jadi kondisi saya cukup baik. Tapi saya berusaha semakin hari akan semakin lebih baik lagi. Jadi harus terus berjuang, ujar pemain klub Liga Belgia, SV Women itu. Estella menilai kualitas timnas putri Indonesia meningkat signifikan dan merasa percaya diri bisa menghadapi Arab Saudi. Kami sangat bagus, kami berkembang bersama. Setelah turnamen, kami terus berjuang, kami memiliki harapan untuk pertandingan melawan Arab Saudi. Jadi saya pikir kami memiliki tim yang sangat-sangat bagus, kata mantan pemain Amsterdamse FC di Belanda itu. Estella lahir di Amsterdam pada 14 November 2003 dari ayah berdarah Belanda Maluku, sementara ibunya berdarah Belanda Argentina. Karier sepak bolanya dimulai di Akademi Buitenveldert di Amsterdam selama 3 tahun sebelum bergabung dengan Jong Telstar Vrouwen. Kemampuan dribble dan lari yang baik menjadikannya salah satu pemain yang menarik perhatian. Pada Januari 2025, Estella resmi bergabung dengan SV Women. Dia melakukan debut pada 3 Februari saat menghadapi KA Agent Ladies. Yeah, so I started on a very late age. I started when I was 11. Before I've danced for 6 years, and after I was trying to do something different, and then it's when I started to play football and I really loved it. So that's my journey of playing football. Always on a high level. And after, when I was 18, I went to a professional football club and I really enjoyed it a lot. As a kid, when I started football, I always wanted to play in another country. And because of my roots, I was very interested in playing in Indonesia because I just felt like I had to go here. It was more like a feeling, not like a thought or why. It was more like I have this feeling that I have to come here. Mills, merek perlengkapan olahraga asal Indonesia, memperkenalkan koleksi terbarunya dalam ajang Jakarta Sneaker Day dalam kurung JSD yang berlangsung di JCC Senayan pada 14 hingga 16 Februari 2025. 3 koleksi terbaru ini merupakan hasil kolaborasi dengan pemain sepak bola Indonesia, Mark Klok, Sandy Walsh, serta PB Pasi. Setiap kolaborasi menghadirkan konsep unik yang mencerminkan karakter masing-masing. Kolaborasi dengan Mark Klok mengusung konsep blueprint di mana jersey dan t-shirt yang dirilis didominasi oleh warna biru. Sementara itu konsep Gelora dihadirkan dalam kolaborasi dengan Sandy Walsh. T-shirt terbaru dalam koleksi ini memiliki warna dominan hijau yang merepresentasikan asal-usul Walsh sebagai pemain naturalisasi yang memiliki keterkaitan dengan Surabaya, kota pahlawan yang identik dengan warna hijau. Di sisi lain, kolaborasi dengan PB Pasi melahirkan berbagai perlengkapan olahraga lari, mulai dari jersey hingga sepatu yang dirancang untuk mendukung performa atlet. Pada ajang JSD kali ini, Mark Klok hadir di booth Mills dan menjadi bintang tamu utama dalam acara yang digelar pada Jumat dalam kurung 14/2 malam. Kehadirannya disambut langsung oleh Head of Marketing dan Corp Communications Mills, Arhan Ilham, beserta tim di Hall AJCC.
Pemain berusia 32 tahun itu mengamati berbagai produk yang dipamerkan, termasuk jersey, t-shirt, dan sepatu. Ia pun mengungkapkan kepuasannya terhadap produk Mills. Ini adalah koleksi ketiga saya berkolaborasi dengan Mills. Saya merasa kesuksesan saya juga karena berkat Mills, ujar Mark Locke. Pemain yang kini membela Persib Bandung itu juga menyampaikan koleksi favoritnya dalam kolaborasi kali ini. Di koleksi ketiga ini ada banyak pilihan. Ini dalam kurung, kaos yang dipakai saat itu semua orang bisa pakai di mana-mana. Yang suka Mark Locke bisa pakai, yang tidak suka juga bisa pakai. Harganya juga cocok, ungkapnya. Sementara itu, Head of Marketing dan Corp Communications Mills, Arhan Ilham, berharap koleksi ketiga hasil kolaborasi dengan Mark Locke dapat meraih kesuksesan seperti edisi sebelumnya. Mark Locke ini kan dia bintang besar sepak bola Indonesia. Berkaca dari dua dalam kurung kolaborasi sebelumnya, dari sisi bisnis membuktikan tren positif. Ini kan membuktikan bahwa antusiasme masyarakat terhadap Mark Locke masih tinggi, jelasnya. Terkait target penjualan jersey koleksi terbaru ini, Arhan menargetkan angka minimal 2.000 piece. Jersey targetnya sih di atas 2.000 piece paling sedikit. Tapi itu bisa lebih seperti sebelumnya. Kami optimis jumlah penjualan akan melonjak termasuk juga sepatu, kata Arhan. Calon pemain timnas Indonesia Jairo Riedewald dikabarkan akan ke Jakarta pekan depan untuk mengurus proses naturalisasi. Sebelum membahas soal proses naturalisasinya, Jairo Riedewald adalah sosok pemain keturunan dari ibunya yang berdarah campuran Indonesia-Belanda. Gelandang bertahan berusia 28 tahun itu memulai kariernya di dunia sepak bola bersama Akademi Ajax Amsterdam. Jairo Riedewald kemudian debut bersama tim Ajax Senior pada Desember 2013 lalu hingga total mencatatkan 93 laga, 3 assist, dan 3 gol di semua ajang. Dia lalu memutuskan bergabung dengan Crystal Palace pada 2017. Bersama klub Liga Inggris itu, Jairo telah mengoleksi 96 laga, 3 gol, dan 1 assist di semua ajang. Setelah bertahun-tahun berkiprah di Liga Inggris, Jairo Riedewald memilih berhijrah ke Royal Antwerp, klub yang berlaga di Liga Belgia. Musim ini, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia itu telah mencatatkan total 13 laga di berbagai ajang bersama Royal Antwerp. Sementara di level negara, Jairo Riedewald pernah bermain 3 kali untuk timnas Belanda senior pada 2015 di usianya yang masih 18 tahun. Berhubung regulasi FIFA memungkinkan dia untuk berganti asosiasi, pemain berusia 28 tahun itu bisa dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Proses naturalisasi Jairo Riedewald sendiri diproyeksikan rampung sebelum Maret 2025 agar tersedia untuk melawan Australia dan Bahrain. Skuad Garuda akan bersua Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025 dalam anjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Akan tetapi pada Jumat dalam kurung 31 Januari 2025, Menteri Pemuda dan Olahraga dalam kurung Menpora RI, Dito Aryo Tejo menyebut berkas naturalisasi Jairo belum masuk. Dito mengklaim PSSI masih melengkapi sejumlah berkas naturalisasi pemain berposisi sebagai gelandang bertahan berusia 28 tahun tersebut. Untuk Jairo belum masuk dalam kurung KD Kemenpora. Jairo itu persoalan berkas, kata Dito Aryo Tejo pada Jumat dalam kurung 31 Januari 2025 lalu. Menurut PSSI ada paperwork yang masih belum diselesaikan. Jadi berkasnya belum ke Kemenpora, imbuhnya. Diharapkan proses naturalisasi Jairo Riedewald tidak ada hambatan sehingga bisa dipercepat agar segera memperkuat timnas Indonesia. Belakangan pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan alias Bung Ropan menyebut Jairo Riedewald akan datang ke Jakarta pekan depan. Jairo dikabarkan akan diupayakan untuk ambil sumpah WNI secepat mungkin agar dapat bermain saat timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Jairo bisa datang ke tanah air, kata Bung Ropan dalam kanal YouTube pribadinya. Di sisi lain, FIFA menetapkan tenggat waktu 30 hari sebelum pertandingan untuk pendaftaran pemain kualifikasi Piala Dunia 2026 sehingga harus dikebut. Timnas Indonesia U-Strip 20 akan menghadapi Uzbekistan U-Strip 20 pada laga kedua Grup C Piala Asia U-Strip 20 2025. Pertandingan akan berlangsung di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Cina, Minggu 16 Februari 2025. Meski berat, Timnas Indonesia U-Strip 20 tidak punya pilihan selain menang untuk menjaga peluang lolos ke babak 8 besar Piala Asia U-Strip 20 2025. Pasalnya, Timnas Indonesia U-Strip 20 itu masih near point setelah kalah 0-3 dari Iran di laga sebelumnya.
Kekalahan itu membuat Indonesia berada di dasar klasemen sementara grup C. Adapun Uzbekistan U-Strip 20 ada di posisi kedua dengan nilai 3, seusai menang tipis 1 hingga 0 atas Yaman. Pelatih Timnas Indonesia U-Strip 20, Indra Syafri, mengatakan kekalahan timnya dari Iran akan menjadi bahan evaluasi. Saat ini Garuda Muda sedang fokus untuk memantapkan strategi melawan Uzbekistan. Kami tidak bermain begitu buruk, tetapi kami kurang dalam antisipasi untuk umpan-umpan silang Iran. Selain itu, antisipasi bola-bola atas dan duel 1 lawan 1 kami kurang, kata Indra Syafri dalam keterangannya usai laga melawan Iran. Setelah ini kita akan evaluasi tim dan fokus siapkan strategi untuk laga selanjutnya melawan Uzbekistan, tambahnya. Patut dinanti hasil evaluasi Indra Syafri dari kekalahan melawan Iran. Dengan pengalamannya dan jam terbang yang tinggi, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia U-Strip 20 lolos dari situasi sulit. Indra Syafri merupakan sosok berpengalaman yang malang melintang menukangi Timnas Indonesia level usia muda. Kapasitasnya sebagai juru taktik tidak perlu diragukan lagi. Banyak prestasi level ASEAN yang diukir arsitek berusia 62 tahun itu. Hanya rekor Indra Syafri di Asia kurang begitu oke. Prestasi terbaiknya yakni membawa Timnas Indonesia U-Strip 19 melaju ke perempat final Piala Asia U-Strip 19 2018. Ex-pelatih Bali United itu tentu memiliki ambisi untuk membawa timnya melaju lebih jauh pada Piala Asia U-Strip 20 2025. Tapi tantangan yang dihadapi Garuda Muda tidaklah mudah. 3 rival Timnas Indonesia U-Strip 20 di grup C Piala Asia U-Strip 20 2025 punya reputasi mentereng. Uzbekistan dan Iran jelas menjadi 2 unggulan utama. Sementara Yaman juga tidak bisa dianggap sebelah mata.